dalam pembelajaran Kristologi. Tahun lalu, kita sudah membahas gelar-gelar Yesus Kristus yang Perjanjian Baru berikan. Kita pun sudah membahas pengajaran-pengajaran sesat tentang pribadi Yesus Kristus. Tahun ini kita awali dengan melihat pertimbangan sistematis Kristologi. Puji Tuhan. Kita melihat bagian ini saat kita menempatkan Yesus Kristus sebagai objek pembelajaran yang ketat, maka teks-teks Alkitab yang terkait membutuhkan analisa dan sintesa teologis. Nggak cukup hanya eksegesis per ayat. Eksegesis yang tepat memang diperlukan, memang perlu dilakukan lebih dulu terhadap satu ayat, beberapa ayat, satu pasal. Namun kemudian mesti dilanjutkan dengan menempatkan ayat-ayat tersebut dalam sebuah kerangka teologis yang tersusun dari 4 elemen berikut. Kita mau dalami dulu paragraf ini sebelum masuk kita kepada daftar 4 elemen. Kita lihat dulu apa itu exegesis. Exegesis lawannya eisegesis. Exegesis itu menggali teks Alkitab untuk memperoleh makna yang dikandung oleh teks Alkitab tersebut. Ayat-ayat Alkitab tersebut digali untuk memperoleh maknanya. Sedangkan exegesis itu dapat dikatakan menggali, tetapi kemudian memberikan makna sesuai dengan pemikiran si penafsir. Itu exegesis. Gambarannya, saat kita ingin menemukan air sumur, kita sudah tahu, oh letaknya di sini. Kemudian kita gali benar-benar sampai kita dapat air tanah itu, air sumur itu. Kita tahu posisinya di mana ada air tanah, air sumur, kita gali benar-benar sampai dapat. Itulah eksegesis. Sedangkan eisegesis itu mungkin saja menggali di tempat yang benar, tapi sekadarnya kemudian menambahkan atau menaruhkan, menuangkan air ke lubang sekadar tersebut dan mengatakan air ini air sumur. Itulah eisegesis. Menambahkan atau menuangkan air dari luar kepada lubang setengah tadi, kemudian kita mengklaim ini air sumur, air tanah. Demikianlah eksegesis. Karena itu eksegesis itu penting dan perlu dilakukan. Namun, dalam bahasan kita pagi hari ini, eksegesis terhadap ayat Alkitab yang terkait dengan Yesus Kristus, eksegesis itu harus dilanjutkan dengan menempatkan ayat tersebut dalam kerangka teologis. Kita beri contoh. Kita sudah bahas Filipi 2 tentang pengosongan diri Kristus. Filipi 2, eksegesis kita lakukan.
Kita perlu mempelajari latar belakang Paulus dan pelayanannya. Kita belajar juga background jemaat Filipi dan permasalahan yang mereka hadapi. Itu kan exegesis. Kemudian kita selidiki kenapa Filipi 2 itu ditulis oleh Rasul Paulus. Itu kan exegesis. Mesti dilakukan. Namun kemudian saat kita ingin memasukkan atau ya memasukkannya Filipi 2 sebagai ayat untuk memperkenalkan Kristus itu seperti apa, Kristus itu siapa, maka kita harus mencocokkan dengan kerangka yang terdiri dari 4 elemen. Kita nggak bisa lakukan eksegesis terhadap Filipi 2 dengan benar, kemudian langsung menampilkan, oh Kristus seperti ini menurut Filipi 2. Filipi 2 dicomot dalam tanda kutip untuk menampilkan, memperkenalkan Yesus seperti ini. Nggak bisa dilakukan seperti itu. Exegesis perlu dilakukan, harus dilakukan, tapi kemudian ditempatkan di sebuah kerangka teologis. Banyak ajaran sesat muncul dari mengeksegesis sebuah ayat tentang Yesus, langsung menampilkan ayat tersebut, mengajarkan ayat tersebut untuk menjelaskan pribadi Kristus. Termasuk saat kita belajar teolog atau pengajaran pendeta Erastus Sabdono. Kurang lebih seperti itu saat kita coba selidiki. Satu ayat tidak dibawa ke dalam kerangka yang terbangun ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita masuk ke 4 elemen penyusun kerangka teologi kristologi. 4 elemen tersebut adalah pertama, kelahiran anak darah atau kelahiran perawan. Seperti yang dicatat oleh Injil Matius dan Lukas. Doktrin ini memperlihatkan kepada kita fase awal dari bagaimana Yesus menjadi Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Ini elemen pertama, penyusun kerangka teologis kristologi. Kedua adalah bahwa Yesus dalam satu pribadi adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Meski doktrin ini syarat dengan misteri, namun bukan alasan untuk tak semaksimal mungkin menyelidikinya. Dalam sejarah gereja, begitu banyak teolog menyelidiki untuk menjelaskan keberadaan Yesus ini. Jadi, jangan mentang-mentang ini syarat dengan misteri, penuh dengan misteri, kemudian kita ya udah nggak usah belajar tentang Kristus, tentang keberadaannya sebagai sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, ya udah nggak usah belajar. Enggak, itu bukan menjadi excuse atau alasan untuk tidak semaksimal mungkin menyelidiki, merenungkan, kemudian untuk mengajarkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Elemen ketiga adalah bahwa Yesus atau menerangkan posisi Yesus dalam Trinitas, yang menjelaskan apa arti Yesus sebagai anak Allah, bagaimana hubungannya dengan Bapa, dan bagaimana ia mencurahkan Roh Kudus. Elemen keempat adalah hubungan pelayanan Yesus, aktivitas Yesus di bumi ini dengan janji-janji pencurahan Roh Kudus di PL dan di PB. Hubungan ini menjelaskan pelayanan aktivitas Yesus sebagai pembaptis dengan Roh. Ya, ada 4 elemen, kita akan lihat satu persatu. Pagi hari ini kita batasi di elemen yang pertama. Kita dapati di sini elemen keempat, dapat kita katakan ini ciri khas Pantekosta karismatik.
aliran lain jarang kita temukan bahasan menghubungkan pelayanan Yesus dengan janji-janji Roh Kudus. Puji Tuhan, kita masuk ke virgin birth atau kelahiran perawan atau kelahiran anak darah. Kita lihat pertama, kritik terhadap kelahiran perawan. Mungkin merupakan salah satu doktrin kekristenan yang paling banyak dikritisi. Ada saja usaha untuk meragukan dan menafsirkan secara sesat, secara berbeda teks Alkitab yang gamblang ini. Tadi seperti dicatat oleh Matius dan Lukas. Yang jelas gamblang ini, tetapi karena dua hal berikut ini, itu menjadi satu doktrin yang paling sering, paling banyak menerima kritikan. Berikut alasannya ada dua. Pertama, karena sifatnya yang supranatural. Ditambah lagi oleh semakin banyaknya teolog liberal yang menolak fenomena supranatural. Dengan alasan kasih untuk menjangkau sebanyak kalangan, sebanyak mungkin kalangan, untuk menjangkau kalangan cendekiawan, mereka memberhalakan rasio dan iptek. Apa yang nggak bisa dijelaskan oleh rasio, apa yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, mereka anggap itu dongeng. Mereka anggap itu ditambahkan, bukan benar-benar bagian dari Alkitab. Kelahiran perawan, doktrin paling banyak dikritisi, pertama karena sifatnya yang supranatural, kedua karena doktrin ini memiliki sejarah panjang, perkembangannya dikembangkan dari data sederhana Alkitab. Istilah virgin birth atau kelahiran anak darah mewakili isu tersebut. Istilah ini muncul kemudian hasil pemikiran bertahun-tahun, mungkin berabad-abad, untuk merumuskan apa itu virgin birth, kelahiran perawan, kelahiran anak darah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat beberapa pengajaran atau pemikiran yang dikemukakan oleh teolog tentunya, oleh orang yang merasa diri Kristen, yang belajar Alkitab, yang belajar teologi ya. Tadi kita sebut mereka teolog liberal. Beberapa pengajaran mereka untuk menentang kelahiran perawan, pertama, mereka mengajarkan bahwa doktrin kelahiran perawan, anak darah, merupakan karangan atau kreasi pimpinan gereja mula-mula. Karena doktrin tersebut memiliki banyak kesamaan dengan kisah-kisah legenda Yunani saat itu. Kelemahan dari pengajaran ini, dalam kisah-kisah legenda tersebut, sang dewa itu berhubungan seks dengan seorang perawan. Memang ada perawan di situ, ada anak darah di situ. Dalam kisah-kisah tersebut ada anak darah. Tapi kemudian tidak lagi menjadi perawan karena sang dewa dicatat oleh kisah-kisah tersebut berhubungan seks dengan perawan tadi. Sehingga tentu saat berhubungan seks berhentilah dia menjadi seorang perawan.
Nah, ini berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Matius dan Lukas. Karena itu kita bisa tolak pengajaran yang pertama ini yang mengajarkan bahwa karena gereja ingin menempatkan Yesus sebagai seorang pahlawan yang disembah, gereja mengadopsi kisah-kisah legenda tentang bagaimana seorang pahlawan dilahirkan. Legenda-legenda Yunani ini pada umumnya atau beberapa menampilkan pahlawan itu hasil hubungan dewa dengan wanita atau manusia. Puji Tuhan, itu yang pertama. Kedua, pemikiran atau pengajaran untuk menentang kelahiran perawan mengajarkan bahwa doktrin kelahiran perawan dibuat gereja mula-mula yang dimaksudkan sebagai penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Jadi seperti ingin mencocokkan nubuat berikut ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Para teolog liberal yang ingin menolak konsep atau doktrin bahwa Yesus dilahirkan lewat Maria sebagai perawan, mereka mengatakan bahwa gereja di abad mula-mula yang membuat doktrin tersebut untuk dicocok-cocokkan dengan Yesaya 7:14. Karena memang janji ini diharap-harapkan tentunya oleh bangsa Israel di sepanjang sejarah. Kelemahan dari teori ini adalah jelas dari sejarah Yahudi di abad pertama bahwa petinggi-petinggi agama Yudaisme menafsirkan perempuan di ayat ini sebagai perempuan muda, bukan perawan. Jadi, dapat kita yakini saat Matius, Lukas menulis itu dari Roh Kudus, bukan dari pengaruh para petinggi agama Yudaisme. Karena mereka menafsirkan ayat ini sebagai perempuan muda, bukan perawan. Dikit kita melihat konteks dari ayat ini. Saat itu Raja Ahaz sedang menghadapi ancaman musuh secara militer. Yesaya datang oleh karena Allah Israel. Ia coba meyakinkan Ahaz bahwa ancaman musuh itu nggak akan terjadi, nggak akan terwujud. Dalam usaha Yesaya meyakinkan Ahaz, Raja Ahaz, Yesaya menantang Ahaz untuk meminta tanda dari Allah Israel. Untuk menjadi bukti memang ini perkatakan Yesaya itu benar. Bahwa ancaman musuh itu nggak akan terjadi. Nggak akan menang mereka. Sehebat apapun ancaman militer musuh itu nggak akan menghancurkan Ahaz dan bangsanya. Sekali lagi Yesaya nantang. Kalau kamu nggak percaya, minta tanda sama Tuhan. Tetapi itu nggak digubris oleh Ahaz. Baru muncul ayat ini. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Nah, namun diyakini saat dikatakan Tuhan Allah memberikan tanda, itu bukan untuk Ahaz, tetapi untuk seluruh Israel. Dan inilah tandanya. Seorang perempuan muda mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kita tahu bersama, ayat ini dikutip oleh penulis Injil. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih dalam rangka melihat hal-hal atau pengajaran yang menentang kelahiran perawan. Ketiga adalah
Tradisi Yahudi di 2 abad pertama menyatakan bahwa Maria tidak mengandung oleh Roh Kudus. Ia mengandung karena hubungan dengan Pantera, seorang tentara. Kisah mengandungnya oleh Roh Kudus hanyalah cara menutupi aib tersebut. Ya, ini 3 di antara begitu banyak usaha untuk mengkritisi, menentang, membuat orang meragukan kelahiran perawan. Selanjutnya kita lihat data Alkitab, catatan Alkitab, kelahiran perawan. Ada 2 ditampilkan di buku referensi kita atau di website yang saya jadikan referensi. Di Matius 1, 18-25 dan di Lukas 1, 26, 38. Kita lihat Matius dulu. Berikut catatan Alkitab kelahiran perawan. Untuk menegaskan bahwa ini catatan Alkitab bukan ditambahkan oleh pimpinan gereja di kemudian hari. Bukan, ini catatan Alkitab oleh ilham Roh Kudus tentang peristiwa bagaimana Yesus dilahirkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pertama, bahwa hubungan Yusuf dan Maria berstatus tunangan. Dan saat itu secara legal tunangan itu setara dengan menikah. Jadi merupakan norma, merupakan hukum yang berlaku saat itu. Tunangan berarti atau setara dengan menikah. Itulah mengapa Yusuf disebut sebagai suami dari Maria. Meskipun mereka belum melangsungkan tradisi Yahudi untuk menikah, tetapi mereka telah bertunangan. Kedua, masih dari Matius 18, Matius pertama, kedua, bahwa meski telah bertunangan, Yusuf dan Maria belum berhubungan seks. Kita bisa sambil melihat di Matius 1, kita lihat satu ayat saja, tentu kita nggak baca semua. Kita lihat dulu poin ketiga. Ketiga, bahwa mengandungnya Maria terjadi karena Roh Kudus. Kita lihat satu ayat, 2 ayat, ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jelas di sini muncul anak darah atau nanti di catatan Lukas muncul kata perawan. Jadi udah ada 3. Yusuf Maria bertunangan, tapi kedua mereka belum berhubungan seks. Ketiga, Maria mengandung oleh Roh Kudus. Keempat, Yusuf diperintahkan oleh malaikat lewat perantaraan malaikat tentu oleh Allah sendiri untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sehingga, maaf, Yusuf di sini ya, Yusuf pun secara legal merupakan ayah dari Yesus. Catatan atau data Alkitab kelahiran perawan sudah ada 4 di Matius 1, kita lihat di Lukas 1, ada 4 juga, dibagi ke dalam 4 poin untuk demi sebuah keteraturan, supaya runut kita bisa melihatnya. Pertama, secara eksplisit disebutkan bahwa Maria seorang perawan.
bagi kita orang Indonesia mungkin kata perawan sedikit kasar, karena itu saya bolak-balik tadi ya, kadang disebut anak darah, kadang disebut perawan. Di Matius disebut anak darah, di Lukas disebut perawan. Secara eksplisit, secara gamblang, dinyatakan bahwa Maria belum pernah berhubungan seks. Kedua, bahwa Maria mengandung oleh karya Roh Kudus. Ketiga, bahwa kata kerja menaungi itu bukan bentuk halus dari hubungan seksual. Kalau anak darah bisa kita katakan bentuk halus, bahasa halusnya dari perawan. Tetapi kita perlu yakini bahwa kata menaungi itu bukan berarti Roh Kudus berhubungan seks dengan Maria. Kalau itu yang terjadi berarti mirip banget dengan legenda Yunani, dan ada kemungkinan besar memang lahirnya Yesus itu seperti Roh Kudus sebagai dewa berhubungan seks dengan wanita pilihan Roh Kudus, yaitu Maria saat itu. Namun nggak demikian. Kata menaungi sengaja dipilih untuk menggambarkan pekerjaan penciptaan ilahi. Puji Tuhan. Nanti kita lihat di poin keempat. Kita lihat dulu ayatnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dibandingkan dengan, maksudnya kita membandingkan dengan ayat-ayat di PL dan di PB, termasuk kisah penciptaan di Kejadian, kata menaungi itu mewakili kegiatan Allah dalam mencipta. Aktivitas kreasi ilahi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini catatan Alkitab yang perlu menjadi dasar bagi kita. Puji Tuhan. Untuk kita kemudian punya fakta-fakta yang bisa kita pegang. Fakta-fakta, poin-poin fakta ini didasari oleh catatan Alkitab, itu kita pegang tentu saat kita meyakini kelahiran perawan, itu akan mendukung doktrin-doktrin lain. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Itu berasal dari, didukung oleh kelahiran perawan. Yesus lahir sebagai bayi kudus, anak Allah dikatakan tadi. Itu pun bersesuaian dengan kelahiran perawan. Puji Tuhan. Kita diskusi dulu sebelum masuk ke bagian akhir, fakta penting kelahiran perawan. Silakan Ibu. Iya, ada niat saat pagi hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau menambahkan untuk pembahasan kita ini. Iya, Karini, kalau aku eh, tadi baru tersadar gitu dengan apa mula-mula kata Immanuel gitu, karena buat aku tuh pengertian Immanuel, Tuhan beserta itu sungguh dalam ya. Aku tuh suka terharu gitu kalau mendengar kata Immanuel gitu. Terus eh, tapi ternyata maknanya bukan cuma Tuhan beserta atau Tuhan yang terus setia, Tuhan yang beserta selalu ada gitu memang. Tapi memang itu akhirnya mereferkan kita, memfokuskan kita kepada Tuhan Yesus sendiri gitu.
tentang siapa Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi paling itu aja sih. Jadi karena kelahiran Tuhan Yesus, kenapa Matius nggak misalnya bilang, ia akan disebut misalnya eh Elroy misalnya, Tuhan yang melihat gitu. Tapi Hmm, Immanuel gitu loh. Jadi apa ya? em, iya, jadi menurut aku ya ya untuk pengetahuan. yang dalam gitu. Jadi memang itu fokus pada kehadiran Tuhan Yesus juga gitu dalam hidup kita. Itu aja sih Karini. Ya, makasih nih ya. Kita akan lanjutkan ya. Puji Tuhan, saya bersyukur pembelajaran kita pagi hari ini lebih lagi mencerahkan kita bersama, menjelaskan hal-hal yang masih buram, menegaskan hal-hal yang mungkin kita ragu. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan kita untuk benar-benar melihat Yesus sebagaimana yang diperkenalkan oleh Alkitab. Kejadian Yesus pun unik, berbeda dari tokoh-tokoh lain. Tokoh iman sebesar apapun tidak bisa menyamai Yesus. Jauh, jauh dan jauh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biar kita bisa mengenal Yesus seperti yang diterangkan oleh Alkitab kepada kita. Dan tentu di dalam pembelajaran kita tentang apa yang Alkitab perkenalkan tentang Yesus, kita punya hubungan pribadi dengan Yesus. Saat kita hanya belajar tentang Yesus, tentu itu berbeda dengan saat kita punya hubungan yang sejati dengan Yesus. Dapat dibandingkan seperti ilustrasi yang diungkapkan, dinyatakan oleh Jonathan Edwards, kalau mengetahui tentang Yesus itu seperti kita diberitahu orang, madu itu manis, madu itu enak, sedap, saat nyentuh langit-langit mulut kita itu memberi sensasi luar biasa. Orang bisa bercerita seperti itu. Kita bisa aminkan, nah benar. Namun berbeda saat kita benar-benar menikmati madu tersebut. Kita boleh berkata kita banyak mengenal tentang Yesus. Tetapi apakah kita benar-benar mengecap hubungan indah dengan Yesus? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya pembelajaran kita tentang kelahiran, perawan, itu memberi hal-hal yang lebih indah dalam pengalaman pribadi kita dengan Kristus. Itu tujuannya, kan? Karena belajar apapun tentang Yesus tetapi tidak lahir baru, tidak bertumbuh di dalam keintiman dengan Kristus, ya segala sesuatu yang kita pelajari ini menjadi hal yang dibuang ke tempat sampah atau mengisi pikiran kita saja. Tetapi saat kita lahir baru dan bertumbuh dalam keintiman dengan Yesus, maka setiap poin-poin kebenaran tentang Yesus itu memperindah, memberi warna baru, spektrum yang lebih luas lagi dari warna ilahi tentang Yesus Kristus yang kita kagumi, lebih indah dari lukisan manapun, lebih megah dari deretan pegunungan manapun, puji Tuhan. Yesus dan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bisa tentu hubungkan kelahiran perawan dengan puncak karya Yesus di Kalvari. Kita bisa renung-renungkan bagaimana kelahiran Yesus sebagai bayi kudus tanpa peran seorang pria. Itu kita hubungkan
dengan Yesus yang harus mati menanggung dosa seisi dunia. Puji Tuhan. Perenungan-perenungan lewat pembelajaran itu pasti saat kita lahir baru dan bertumbuh dalam keintiman, itu pasti menghasilkan hal-hal dahsyat, efektif, luar biasa dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Di bagian ini, di bagian akhir ini, kembali dari websitenya Sam Storm, saya sudah tampilkan tadi di awal, kita mau melihat 7 fakta penting kelahiran perawan. Kita mau melihat satu persatu sebagai bagian penutup dari sesi kita pagi hari ini. Pertama, kelahiran perawan itu bukan sebuah peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang. Bukan mujizat yang dapat diuji, bukan mujizat yang melibatkan banyak saksi. Dapat kita berikan satu contoh, mujizat kelahiran perawan bukan seperti kebangkitan Yesus. Di peristiwa kebangkitan, Yesus memperlihatkan dirinya, sengaja dia. Beliau sengaja nampakkan diri pada Maria, para wanita, murid-muridnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, kelahiran anak darah bukan merupakan permulaan dari keberadaan anak Allah. Sang anak telah ada sejak dalam kekekalan. Keluar dari rahim Maria itu hanya merupakan awal dari Yesus, Allah yang menjadi manusia. Ketiga, kelahiran perawan anak darah tidak melibatkan pengurangan atau pengosongan kealahan Yesus Kristus. Ia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Kealahannya tidak pernah berkurang. Kita sudah pernah bahas baik di Suton 2 Injil, dalam ibadah-ibadahnya, juga dalam Zoom kita ini. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Saat Yesus menjadi manusia, ia menambahkan kepada keberadaannya esensi manusia. Sedangkan esensi kealahannya enggak mengalami perubahan. Tetap dia Allah Maha Tahu. Tetap dia Allah Maha Kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Namun tadi karena dia menambahkan esensi kemanusiaan, hakikat kemanusiaan kepada keberadaannya, tentu ada batasan-batasan sehingga ia menundukkan diri, dikatakan, kepada kehendak Bapaknya. Puji Tuhan. Sekali lagi, kelahiran perawan tidak melibatkan pengurangan atau pengosongan kealahan dari Yesus Kristus. Keempat, sebaliknya, kelahiran anak darah perawan tidak melibatkan pengurangan kemanusiaan Yesus. Dalam catatan website kita, nanti bisa teman-teman buka, salah satu tokoh yang menolak Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, adalah William Barclay, seorang tokoh yang buku-bukunya itu bahkan kita baca karena dia seorang, kita katakan saja, lebih dari doktor mungkin dari Perjanjian Baru. Namun beliau meragukan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Karena apa? Karena Yesus nggak hadir, nggak lahir lewat seorang ayah. Itu yang nggak bisa William Barclay terima, nggak bisa terima dia. Bagaimana mungkin Yesus itu sepenuhnya manusia? Karena dia hanya lahir lewat Maria. Nggak ada peran Yusuf di situ. Nggak mungkin bagi
tokoh-tokoh seperti William Barclay. Sebelum masuk ke 5, website kita memberi penjelasan bahwa Alkitab memberi keyakinan pada kita bahwa untuk memiliki keberadaan sebagai manusia seutuhnya, seseorang itu nggak mesti dilahirkan dari pria dan wanita. Kita mencatat, Adam itu manusia seutuhnya, tetapi sama sekali nggak ada peran pria dan wanita. Hawa itu sepenuhnya, seutuhnya manusia. Tetapi ia berasal dari pria saja. Kemudian tentu kita yang normal ini ya, manusia seutuhnya lahir lewat pria dan wanita. Jadi udah 3 opsi nih. Karena itu enggak mustahil bagi Allah untuk melahirkan Yesus sebagai manusia seutuhnya, padahal beliau hanya berasal atau dilahirkan dari seorang wanita. Manusia seutuhnya nggak melibatkan pria wanita, itu Adam. Manusia seutuhnya hanya melibatkan pria, itu Hawa. Manusia seutuhnya melibatkan pria dan wanita, itu manusia pada umumnya. Manusia seutuhnya tidak melibatkan pria, hanya wanita, itu Yesus Tuhan kita. Kelima, doktrin kelahiran anak darah tidak membutuhkan keyakinan bahwa Maria itu dilahirkan sebagai manusia suci. Jadi sama sekali nggak ada catatan di Alkitab bahwa Maria itu dilahirkan sebagai bayi suci, kemudian bertumbuh dan bertumbuh besar, tetap suci. Nggak ada. Karena itu diyakini kita bisa sepakat bahwa doktrin Maria manusia suci itu ditambahkan oleh bapak-bapak gereja, entah siapa yang mendewakan Maria. Para pimpinan gereja entah di abad keberapa yang mendewakan Maria sehingga membuat sebuah rumusan yang mengajarkan bahwa Maria itu terlahir sebagai manusia suci. Keenam, doktrin kelahiran anak darah itu tidak membutuhkan keyakinan bahwa Maria itu tetap perawan sampai meninggalnya. Jadi nggak perlu Maria dilahirkan sebagai manusia suci. Kedua, nggak perlu Maria itu tetap perawan sampai meninggalnya. Sekali lagi, doktrin ini pun, pengajaran keyakinan ini pun, kita bisa yakini berasal dari pimpinan gereja, entah di abad keberapa, yang mendewakan Maria, yang sesuai dengan nomor 7, ingin menempatkan Maria sebagai sosok yang disembah. Doktrin kelahiran anak darah tidak menempatkan Maria pada posisi untuk disembah. Kiranya fakta-fakta penting ini menutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan lebih lagi indah, lebih lagi berwarna dalam memaknai Yesus yang telah lahir dari seorang anak darah, menempatkan Yesus kudus,
dibesarkan dalam kekudusan, sehingga sungguh-sungguh seperti kemarin kita bahas bahasa pendamaian, istilah pendamaian, hari pendamaian. Yesus lahir kudus, dibesarkan kudus, sungguh-sungguh menjadi penggenapan domba tanpa celah yang disembelih untuk menebus dosa manusia. Ia lahir tanpa dosa. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Akan Ibu Rini untuk menutup. Puji Tuhan. Mungkin saya lagi mau menambahkan ya. Udah Karin, itu aja dulu. Akan tutup pagi ini pembelajaran kita, nanti Niar yang bertanya. Iya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah, syukur padamu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh ya Tuhan Yesus diberikan kembali ya Tuhan pelajaran yang berharga tentang kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap pelajaran, untuk setiap pengertian yang Kau limpahkan kepada akal pikiran kami ya Bapa. Kami bersyukur kami mengenal Tuhan Yesus semakin dalam. Kami bersyukur kami bisa mengetahui, mendengar penciptaannya yang begitu ajaib ya Bapa, yang tidak terselami oleh hati manusia ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan terima kasih karena kelahiran Tuhan Yesus yang begitu unik, yang sungguh berbeda ya Tuhan, yang menjadi saksi ya Tuhan Yesus bahwasanya Ia datang ke dunia memang sebagai ya Tuhan Yesus, utusanmu ya Bapa sebagai Tuhan yang akan terus menyertai kami ya Bapa. Banyak yang akan kelahiran Tuhan Yesus yang begitu ajaib, yang begitu indah ini bisa terus membuat hati kami ya Tuhan melihat limpah atas karya-Mu yang luar biasa. Memberikan kami kehidupan ya Tuhan Yesus yang terus bersyukur, yang terus memiliki dan mempunyai hubungan yang baik terlebih lagi dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Mau mengenalnya lebih heran lagi ya Tuhan, tetapi kami terlebih dengan pengenalan ini mau hidup ya Tuhan Yesus yang seturut dengan kehendak-Mu, hidup yang lebih bermakna ya Tuhan dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kiranya dalam setiap pelajaran ya Tuhan kami bisa terus menerus diubahkan ya Tuhan dalam pembaharuan hati, pikiran kami ya Tuhan Yesus. Kami bisa berjumpa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami semakin bisa ya Tuhan Yesus memahami firman-Mu, tetapi kami bisa juga melakukan meresponi ya Tuhan Yesus. Memberikan ya Tuhan Yesus teladan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Doa ya Tuhan Yesus selalu untuk Bung Semi yang memberikan kami pengertian yang daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus semua ini tidak pernah sia-sia ya Bapa. Tetapi Tuhan terus kiranya apa yang berasal daripada-Mu bisa lebih lagi dinikmati oleh manusia ya Bapa. Kiranya Tuhan apa yang telah sudah ditaburkan benih-benih ini ya Tuhan, Tuhan kami anak-anak-Mu boleh mendengar bukan hanya mereka ya Tuhan yang terlibat dalam baca tadi atau dalam persekutuan doa Injil, tapi bisa lebih lagi ya Tuhan Yesus lebih heran diterima oleh Terima kasih Tuhan, terima kasih. kami percaya Tuhan Yesus, semangat Bung Semi juga boleh menular bagi kami semua ya Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh tergerak Tuhan untuk pelajari firman-Mu lebih heran lagi ya Bapa. Juga Tuhan, kiranya Tuhan tolong keluarganya, Tuhan yang tolong berkati hari ini yang terus menopang kehidupan dan pelayanan Bung Semi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk pelajaran pagi hari ini. Kami sudah menerima dengan ucapan syukur dan kami mau berterima kasih dan menyerahkan kegiatan kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.